Wati Rivianingrum ya. Jadi tapi biasa dipanggil Ibu Vera. Nah, beliau saat ini menjabat sebagai Strategic Talent VP dari Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah atau BTPN Syariah, itu ya. Nah, sekilas tentang Bu Vera. Jadi beliau pendidikannya dari S1-nya dari eh, Universitas Airlangga gitu ya, dengan jurusan di Communication Science. Kemudian beliau menempuh S2 di Magister Manajemen di Universitas Prasetya Mulia di majornya di Strategic Management. Jadi Bu Vera ini alumni Prasetya Mulia juga ya teman-teman ya. Kemudian Bu Vera ini sudah lebih dari 20 tahun ya, sudah berpengalaman di bidang SDM dan Strategic Management di beberapa perusahaan gitu ya. Yang pertama di perusahaan PT ISE Indonesia, ada PT Match Tbk, ada di PT Novo Nordics, kemudian ada di Kanex, dan terakhir beliau juga masuk ke BTPN Syariah gitu. Jadi beliau sudah malang melintang di dunia strategic management, dan mungkin nanti Bu Vera bisa memberikan insight terkait strategic management yang ada di perusahaan. Jadi kalian bisa belajar gitu ya. Jadi kalian bisa belajar langsung teori dan juga prakteknya yang nanti akan dibawakan Ibu Vera gitu. Nah, jadwalnya adalah sebagai berikut, guys. Jadi nanti akan dilakukan presentasi oleh Ibu Vera gitu ya, kurang lebih 1 jam gitu, dan tolong kalian melakukan pencatatan ya, karena setelah ini kalian ada tugas untuk membuat reflection paper yang akan dikumpulkan di minggu depan hari Senin ya. Hari Senin tanggal 19 Desember jam 23.59 di LMS-nya masing-masing. Jadi tolong kalian please Anda biarpun online tolong Anda fokus gitu ya. Setelah itu presentasi dari Ibu Vera dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau Q&A. Q&A-nya kira-kira mungkin 1,5 jam gitu ya. Nah, silakan bagi kalian yang ingin bertanya gitu ya, jadi nggak nunggu waktu sesi Q&A. Anda kalau misalnya dari paparan Bu Vera ada yang perlu ditanyakan, langsung Anda chat di Q&A. Ada tulisannya Q&A di paling bawah gitu ya. Anda silakan tulis pertanyaannya. Jadi nanti tolong Anda tulis pertanyaannya dari kelas berapa gitu ya, tolong ditulis. Nama saya siapa, dari kelas berapa gitu ya, atau 1B, 1C, atau 1A, dan sebagainya. Jadi nanti akan kami tampung, dan sehingga sesi Q&A-nya tidak harus menunggu kalian bertanya gitu. Jadi kalau setiap kali Bu Vera ada presentasi dan kalau ingin bertanya, langsung aja di chat di Q&A. Mungkin seperti itu dulu ya, prolog dari saya. Nanti setelah Q&A nanti saya akan ada beberapa pengumuman. Oke, silakan Bu Vera, waktu dan tempat saya persilakan untuk memaparkan materi hari ini tentang strategic management. Oke, selamat sore Pak Teddy, Pak Abel, Pak Nicholas, dan Bu Citra ya tadi ya. Dan teman-teman semua, saya jadi nyapanya pakai guys nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tadi sudah diperkenalkan secara singkat dari Pak Teddy, karena kita waktunya juga lumayan agak malam. Saya appreciate banget nih sama teman-teman semua ya, sudah menyempatkan waktu di sore hari ini. Biasanya kalau jam segini tuh udah pinginnya mau pulang, nggak ada apa-apa, istirahat gitu kan ya. Tapi teman-teman tuh saya anggap manusia pembelajar gitu ya, jadi kapan aja gitu mau barengan kita sharing. Saya izin share screen teman-teman semua. Sebentar. Oke. Ya, udah kelihatan? Ya, sudah terlihat. Bu Vera tinggal dibesarkan aja di present. Ya, udah ya Pak. Oke. Kalau pakai Zoom ini di bawahnya banyak ragamnya gitu ya.
Saya biasa pakai Teams. Oke, baik. Ini tadi sudah dijelaskan sama Bapak gitu ya, sorry. Tentang saya 19 tahun itu di multinational company, di farmasi. Jadi ini saya ngomongin kayak gini kenapa? Karena jalanan karir saya itu lucu gitu ya. Kemudian saya 4 tahun di perguruan tinggi. Di awal tuh saya itu di perguruan tinggi memang ternyata passion saya itu mengajar nih teman-teman semua, Bapak Ibu. Jadi makanya senang banget berada di sini gitu ya. It's an honor to meet you all. Kemudian yang lucunya setelah saya di multinational company, saya masuk ke pemerintahan gitu ya. Di KNEKS, itu Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, itu langsung di bawah Pak Ma'ruf Amin. Bu Vera belum di-share kayaknya Bu Vera. Oh, masa sih? Iya, belum terpresent ya. Oh, oke. Saya udah share. Masih di PPT, bentuknya PPT. Ah, ini udah. Oke, sudah. Oke, silakan. Oke. Mohon maaf. Oke, enggak apa. Ya. Dilanjutkan Bu Vera. Ya. Sekarang udah ya Pak ya. Jadi saya di pemerintahan juga pernah nih teman-teman gitu. Double nih, di sini saya pegang inkubasi bisnis syariah dan human resources. Jadi memang human resources lah di mana saya berada gitu ya. Udah lebih dari 20 tahun tadi Pak Teddy bilang. Ketahuan umurnya jadinya ya Pak ya. Kemudian sekarang saya di strategic talent di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Ini juga seru nih. Nanti mungkin saya jadikan salah satu contoh gitu ya serunya BTPN Syariah itu apa. Nah, sebelum kita mulai nih, kita seru-seruan dulu ya. Sebentar, saya harus memindahkan ini ke atas. Ini warming up dulu ya, teman-teman ya. Coba dilihat, nanti ada pertanyaan dari saya. Jelas ya, Pak? Jelas, cuma patah-patah aja, Bu, sepertinya. Oke. Sudah lama kan ya nggak nonton seperti itu ya. Nah, sekarang lihat yang satu ini, guys. Sorry. Bapak Ibu berhenti ya videonya. Oke. Ada yang pernah menonton salah satunya? Ini sayang ya kita jadi nggak bisa terlalu interaktif nih karena di online. Oke, yang satunya sirkus. Yang satunya namanya Cirque du Soleil. Nah, saya ingin tahu nih teman-teman, di chat ya, jawab ya. Bedanya apa? Kalau di sirkus ada apa? Kalau di Cirque
du Soleil ada apa? Mungkin teman-teman supaya gampang jawabnya, yang nggak ada di Cirque du Soleil apa? Silakan mulai menjawab. Tadi kayaknya chat-nya ini mereka nggak bisa chat ya, Bu, ya? Oh, nggak bisa ya? Oh, I oke. bisanya ini agak sebentar, sistemnya gimana ini? Waduh, pencitraannya menghilang lagi. Oke, Heeh. baik, nggak apa-apa, Pak. Mungkin Open aja ya, di question aja, Anda cek chat aja di question-nya, ya, ya, oke, di betul. question aja, oke, boleh boleh. Jadi Anda Ya, chat-nya oke. di question ya. Oke, silakan. Tuh ada bisa lihat ya Bu Vera ya? Question Bisa, and Pak. answer ya? Oke. Ya, ini Sean bilang nggak, yang satu pakai binatang, yang satu pakai manusia, terus Johannes nggak ada hewannya. Oke, ada lagi selain nggak ada hewan, lebih menarik secara marketing. Oke, apalagi lebih menarik yang kanan, yang Cirque ya. Oke, Anang tadi yang lebih menarik yang kanan tuh Anonymous ya. Anang menggunakan SDM, maksudnya lebih banyak orangnya. Peralatan lebih kekinian, yang memiliki cost yang tinggi. Yang mana nih, Nicholas? Yang sebelah kanan ya? Atau yang sebelah kiri? Oke. Jawabannya, kalau di sini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Pertanyaan lebih kekinian, yang oke. Johannes. Kanan, oke. Ya. Nah, ini masuk ke strategic management ya sebenarnya ya. Yang strategi yang mereka gunakan itu namanya Blue Ocean Strategy. Yang Cirque du Soleil itu, atau saya singkat CDS aja ya supaya gampang ngomongnya, saya takut salah lagi itu ya pakai bahasa Perancis. Ini sirkus asal Kanada ya. Kanada itu kan bilingual ya, Perancis sama Inggris. Nah, ini asalnya dari Kanada. Dia menggunakan Blue Ocean Strategy nih teman-teman. Itu termasuk strategic management juga. Nah, yang membuat dia berbeda, dan ini jadi kasus di seluruh dunia ya, itu pertama dia nggak pakai binatang, ya yang tadi teman-teman udah sebutin. Terus mereka ada ceritanya, ya, dan itu yang bikin menarik, efeknya segala macam. Kalau diomongin cost-nya lebih tinggi yang mana coba, teman-teman? Kalau binatang butuh perawatan, ya kan, butuh kandang besar, resikonya tinggi, bisa-bisa pawangnya bisa dimakan juga, seperti itu. Jadi mereka mengambil kompetisi yang nggak head to head. Mereka mencari sesuatu strategi yang nggak head to head sama sirkus. Makanya namanya Blue Ocean. Red Ocean itu kayak kompetisinya tuh banyak banget gitu ya, sampai berdarah-darah gitu. Makanya ngomongnya Red Ocean. Dia ngambilnya yang tidak ada kompetitornya gitu. Itu yang ada di CDS ini, teman-teman. Kalau sirkus kan nggak tahu ya, teman-teman ini sudah mengalami melihat sirkus nggak ya, generasi yang sekarang ya. Kalau dulu saya pernah mengalami tuh di Jakarta, ada beberapa kali tuh sirkus. Sekarang mah nggak tahu ya, generasi anak saya ke atas sudah jarang banget ada sirkus. Gitu ya teman-teman. Ini kita pembukaan dulu tentang serunya strategic management gitu ya. Jadi itu bisa mengubah bisa mengubah organisasi Anda atau kita gitu, tapi juga bisa merubah persepsi dunia gitu ya. Kalau ngomong strategi manajemen itunya berhasil gitu. Baik. Nah, sekarang apa sih strategic management kalau dilihat itu ya? Berarti kalau seperti itu dalam strategi manajemen itu harus memprovide semua direction, harus ada objektifnya, harus develop policy-nya seperti apa? Ya pasti ya, hewannya dihilangin, policy-nya pasti berubah. Lainnya seperti apa nih setelah ini? Nah, Cirque du Soleil itu dia sudah mendunia dan keliling dunia gitu ya, ke berbagai negara gitu ya. Kemudian bagaimana untuk achieve objektif itu, allocating resources-nya gimana? Itu agak merubah ya, bukan agak lagi ya, binatang yang nggak ada, orangnya diganti yang lebih talented, yang bisa main drama juga gitu, karena ada ceritanya.
Nah, basic konsepnya itu pertama ya, kalau basic konsep strategi itu pertama harus ada competitive advantage, itu ability to do something so well sampai outperform competitors banget gitu ya, nggak bisa ditiru gitu. Kemudian harus sustain sampai kompetitor nggak bisa imitate. Nah, ini saya ngomong tentang BTPN syariah juga ya. BTPN syariah itu single business model, dan tahu nggak teman-teman nasabahnya siapa? Nasabah, kalau di bank itu ada nasabah funding, ada nasabah financing. Nasabah yang dibiayain itu adalah UMKM ultramikro, teman-teman. Ibu-ibu prasejahtera. Belum ada bank yang berani fokus ke situ total all, belum ada. Ya. Jadi kalau teman-teman menabung di BTPN Syariah, itu pasti duitnya akan diputerin di situ tuh. Jadi ada perasaan aman kalau orang mau masuk ke nasabah funding ya, mau nabung ke situ, itu perasaan amannya pasti disetorkan untuk membantu ibu-ibu prasejahtera. Kemudian bagi hasilnya jelas model, karena itu syariah, jadi pakai bagi hasil, bukan bunga berbunga ya, tapi bagi hasil gitu. Nah, itu juga salah satu competitive advantage yang susah dimasukin oleh kompetitor. Gitu. Tahun ini BTPN Syariah mendapat 8 penghargaan yang lebih kepada sustainability dari financingnya ke UMKM, membantu negara untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM. Itu salah satunya, The Best CEO juga seperti itu ya teman-teman. Jadi itu termasuk salah satu yang berani main di Blue Ocean Strategy. Nah, apa sih pentingnya strategic management itu? Kenapa kok harus dipelajari ya? Apalagi teman-teman ini luar biasa loh Prastya Mulia itu ya. Jadi ada S2 sendiri yang namanya strategic management, ada yang business management. Nah, teman-teman ini semester 1 ya Pak Teddy kalau nggak salah ya. Sudah dikenalkan tentang ini tuh keren banget gitu ya. Apa sih pentingnya? Pertama, guide to move in specific direction. Jadi semuanya harus ke ini, bullseye target gitu ya. Apa aja arahnya harus ke situ. Assist the firm in becoming proactive. Jadi kalau strategic manajemennya itu nggak berfungsi di suatu organisasi, organisasi itu bakalan pasif dan hilang. Gitu. Terus foundation for all key decision. Jadi kalau udah diputusin strateginya kayak gitu, itu adalah fondasi dasar untuk membuat semua keputusan ya teman-teman. Dan itu harus disetujui oleh board of director. Kemudian di cascade ke bawah. Jadi apapun keputusan harus ngikutin guideline itu. Kemudian prepare the organization for future challenges. Ya pasti tantangan itu banyak. Nah teman-teman sudah tahu istilahnya FUCA nggak? FUCA. Ada yang berani jawab? Mau jawab silakan di Q&A. Aduh, ini kalau ketemu saya ini nih, saya kasih hadiah. Ada yang tahu tentang FUCA? Nah, FUCA itu prepare the organization for future challenges. Challenge kita sekarang itu volatility, ya, FUCA itu singkatan itu. Ada uncertainty, kemudian ada complexity, kemudian ada ambiguity. Jadi itu yang sekarang kita alami tuh. Dunia itu semakin cepat sekali perputarannya, cepat sekali berubah. Makanya sekarang teman-teman dengar istilah agile, itu kalau dibaca jadi agile gitu ya bahasa Indonesianya. Agile itu pasangannya yang volatility tadi. Jadi karena volatile marketnya, jadi dibutuhkan tenaga kerja yang agile, yang dia itu lincah gitu ya, ngikutin perkembangan bagaimana supaya tidak stagnan gitu ya. Teman-teman diharapkan menjadi SDM yang seperti itu. Oke. Nah, ensure the long term survival. Jadi ini sustainability ini perlu banget dijaga gitu ya. Dan satu lagi, assist the development of core competency and competitive advantage. Jadi kita harus tahu nih organisasi ini core kompetensinya apa, competitive advantage-nya apa yang nggak bisa ditiru oleh perusahaan lain. Nah kalau dua ini dipahami banget, itu insya Allah yang sustainability-nya akan terjaga gitu.
Nah, ini ya strategic management process. Jadi di sini ini yang teman-teman perlu apa ya, keep eye on this one gitu ya. Karena ini merupakan rangkaian yang akan kita bahas nanti satu persatu. Pertama itu strategic intent. Apa itu? Yang pertama harus tahu visionnya apa gitu ya. Yang kedua missionnya apa, yang ketiga objektifnya apa, tujuannya apa. Nanti saya kasih contoh lebih kepada mission, karena mission itu kayak stepping stone to something bigger gitu ya, visinya apa gitu. Itu sama-sama pentingnya ya. Vision itu kayak saya mau ke Surabaya gitu ya, Surabaya itu adalah tujuannya. Mission itu stasiun apa yang harus saya lewati, apa yang harus saya lewati supaya saya dapat ke Surabaya gitu. Yang kedua, strategic analysis atau formulation. Jadi ada beberapa yang pakai istilah strategic analysis, ada yang pakai strategic formulation. Di dalamnya itu ada corporate strategy, business strategy, SWOT analysis, strategic plan. Nah, di sini nanti kita akan banyak ngomong tentang analisa apa sih yang dipakai biasanya untuk strategic management. Yang ketiga, implementasi. Nah, ini tidak kalah pentingnya ya. Kalau kita udah banyak rencana, ternyata nggak diimplementasikan juga sama aja NATO ya, no action talk only. Nah, yang di sini akan dibahas tentang resources allocation, kira-kira butuh sumber daya yang seperti apa ya. Kemudian ada developing structure, system and procedure, lalu ada managing behavior and functional implementation. Ini kadang-kadang bisa merubah culture dari organisasi yang dulunya kayak gimana jadi gimana gitu untuk ngejar visi yang baru misalnya, atau untuk mengejar sesuatu yang baru gitu ya. Kemudian strategic evaluation, di sini pasti performing evaluation, analysis dan assessment. Kemudian ada recreating strategies. Jadi ini kayak Kaizen ya, continuous improvement. Kalau misalnya dievaluasi ada yang perlu diperbaiki, ya diperbaiki. Nah, ini masuk kepada strategic control. Seperti itu teman-teman. Ini adalah prosesnya. Dan kita akan breakdown satu-satu. Strategic intent. Nah, ini teman-teman kalau ngelihat misinya Disney dan General Electric, kira-kira lebih bagus mana? Silakan di Q&A chat. Halo? Halo guys. General Electric, kata Stanley yang bagus. Oke. Ada lagi? Yang lain? Oke. Disney, kita lihat ya siapa yang paling banyak. Oke, Disney. Oke. Disney ya. GE. Oke. Nah, saya nggak akan jawab yang mana yang benar, yang mana yang salah. Saya akan perlihatkan definisi dari mission itu apa sih ya. Nah, ini adalah definisi dari misi. The reason for an organization existence, good mission statement itu harus di-identify. What are we moving to? Nah, kita tuh mau bergerak kemana sih? What is our dream? What kind of difference do we make? Perbedaan kita dengan yang lain apa sih? Terus kita itu pengen diketahui orang sebagai apa gitu. An important test of the mission is how well it serve the organization stakeholder gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, kira-kira lebih bagus mana GE sama Disney? Saya lihat di chat ya. Oke. Ya. Jadi tadi lebih banyak yang Disney? Ya, Disney, teman-teman. Jadi kalau visi itu bisa lebih straightforward, tapi misi itu harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, saya kasih contoh satu lagi, ini visi misinya Gojek ya. Nah, ini juga lengkap gitu ya. Jadi membantu bagi struktur transportasi Indonesia ini luar biasa loh ya. Ini juga dia termasuk kalau menurut saya dia juga masuk ke Blue Ocean Strategy. Pada saat orang bingung mau transportasi Indonesia kayak gimana waktu itu ya, udah tahu macetnya kayak gitu, dia membuat ini
teknologi ini. Kemudian misinya apa nih? Menjadikan Gojek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat. Tuh. Menjadikan PT Gojek sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola. Nah, ini bahasa mirip-mirip pemerintah nih dengan kemajuan teknologi. Yang penting adalah dengan menggunakan kemajuan teknologi. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial, memberikan layanan prima. Nah, kita harus bangga ya, salah satunya itu dari negara kita. Saya sih berharap ya, nanti dari teman-teman nih nanti kalau udah lulus, udah wow gitu ya, saya udah tua gitu ya pakai tongkat. Nanti ada salah satu perusahaan yang lahir yang global, perusahaan Indonesia yang global. Aduh, itu saya pingin banget itu. Satu hari nanti akan kejadian seperti itu ya. Nah, strategic intent itu juga harus menganalisa objektifnya kayak gimana ya. Objektif itu specific result that organization try to accomplish. Jadi kalau udah ngomong objektif, harus dilihat nih satu-satu nih profitability-nya kita kayak gimana kalau udah melakukan analisa ya. Objektifnya apa ini? Untuk profitability, sustainability, social responsibility, financial health, cost efficiency, sampai market share, human talent, sama innovation. Ini depend on pertama jenis organisasinya dan keputusan bersama kira-kira kita mau fokusnya kemana. Apakah bisa lebih dari satu? Bisa. Tapi harus ngelihat juga ya tenaganya seperti apa nih organisasinya. Nah, kita masuk ke strategic analysis. Tadi itu sudah ya yang di awal intent, strategic intent. Intentionnya harus kemana? Ya. Jadi kalau teman-teman mau buat perusahaan sendiri nih nanti mulainya harus dari situ dulu gitu ya. Bukan harus sih ya. Kalau misalnya bisa terstruktur secara teori seperti itu. Nah, analisis organizational resources and capabilities. Jadi di sini kita harus melihat resources dan kapabilitas organisasi tersebut itu seperti apa gitu ya. Core competency, special strength that give an organization competitive advantage. Gitu. Jadi core kompetensinya apa dari perusahaan tersebut? Terus potensial core kompetensi apa? Special knowledge or expertise, superior technology, efisien supply chain, atau unique product distribution system. Nah, kalau misalnya Prastia Mulia nih, teman-teman, saya jadi ingin tahu nih dari teman-teman. Kira-kira core kompetensinya di mana? Yang membedakan Prasmul dengan universitas lain? Ayo, silakan dijawab. Bisnisnya. Oke. Maksudnya itu jurusan bisnisnya. Oke. Lalu apa lagi? Ya. Oke. Praktek, oke. Menghasilkan alumni-alumni keren ya. Nanti ya teman-teman itu lebih keren-keren karena generasi berikutnya itu memang Tuhan menciptakan tuh biasanya lebih oke gitu ya. Banyakkan praktek dibandingkan teori, oke. Anaknya ambis. Oke. Tuh, ambisius jangan dianggap sebagai suatu kelemahan ya atau jelek, enggak ya. Ambisius itu sesuatu hal yang positif asal bisa berdampak positif buat sekitarnya ya. Oke, special expected, special. Oke. Ya. Dengan universitas lainnya dan kurikulum lebih standar ke praktikal. Oke. Ya. Ya, benar teman-teman. Ini alhamdulillah saya bersyukur ya. Teman-teman tahu core kompetensinya Prastia Mulia. Kalau enggak, nanti teman-teman bisa salah masuk universitas. Itu adalah core kompetensi yang ada di Prastia Mulia. Yang enggak hanya jurusan bisnisnya, dosen-dosennya juga banyak yang dari praktisi gitu ya dan sangat fokus bagaimana membangun bisnis di Indonesia. Asal tahu aja ya teman-teman ya. Negara kita yang ada 250 juta penduduk ini, pebisnisnya itu masih sekitar 3 atau 4%. Ya. Singapura tuh yang kecil segitu tuh itu sudah sekitar 7% pebisnisnya. Ya karena penduduknya juga dikit ya, tapi 7% loh dari total penduduk segitu. Malaysia sekitar 5-6%. Nah, teman-teman, kalau kita mau jadi negara yang mandiri, itu memang harusnya lebih banyak pebisnisnya gitu. Itu ya, insya Allah teman-teman nanti jadi
pebisnis yang sukses, dan juga kalau misalnya bekerja di perusahaan, jadilah karyawan yang sukses juga gitu. Karena bisa menarik tenaga kerja lebih banyak dan mensejahterakan sekitarnya juga. Ya. Nah, yang ini apa ini? Nah, ini BCG Matrix Approach. Ini ini dari Boston Consulting Group ya, BCG singkatannya itu. Ini waktu itu diciptakannya itu ya sekitar tahun 70-an, tapi ternyata masih relevan sampai sekarang gitu. Nah, di sini ini membagi berdasarkan kita mau analisa berdasarkan produk portfolio, bisa seperti itu. Ya, melihat analisa bisnis opportunity-nya seperti apa, melihatnya dari mana? Market growth rate dan market share. Ya, kalau ngelihat dari market growth rate, kira-kira kita tuh di market itu berapa sih? Nah, biasanya yang jadikan ukuran tengahnya itu 10%. Ya. Terus yang atas sampai berapa? Nah, kita di mana nih? Di 10% ke atas atau 10% ke bawah ini menguasai pasarnya. Kemudian kita lihat nih ya, kalau misalnya kita lihat nih, kalau misalnya dia market share-nya itu rendah, ya, market growth-nya itu tinggi, itu question mark. Jadi maksudnya kita tuh nggak punya peran di pasar gitu, produknya itu nggak kelihatan lah ya. Tapi market growth-nya tinggi banget. Nah, kita ada di mana nih? Ini saya kasih contoh nanti satu-satu ya. Produknya apa sih kira-kira gitu ya. Terus misalnya dia di Stars gitu. Kalau Stars itu market growth-nya tinggi, market share-nya tinggi juga gitu. Ya, itu dominant position growing industry. Akan saya klik ya. Kemudian misalnya marketnya apa lagi nih? Yang high market share itu Casco nih. Jadi market share kita tinggi, market growth-nya rendah. Nah, di sini biasanya ini udah jadi mesin uang nih buat perusahaan ya, dominant position, low growth industry. Ini stability, modest growth strategy. Kemudian yang DOX, ini yang low market growth dan market share-nya tinggi, retrenchment strategy. Ini kalau boleh saya contohkan dengan produknya Samsung. Ya, kira-kira kalau Samsung, Casco-nya apa teman-teman? Apa? Ada yang jawab? Gampang banget ya sebenarnya itu ya. Iya, benar ya, HP. Terus apalagi? Jadi Casco itu dia ya udahlah di pasar kayak gitu dia mengenerate uang terus ya, itu Casco tuh. Nah, terus yang jadi docs-nya apa? Kira-kira. Samsung tuh kan produknya banyak banget ya. Dan dia nggak hanya elektronik loh, dia juga punya insurance. Nah, dia di docs-nya di situ ya. Dia udah low market share, low poor position lagi di situ. Kemudian yang stars, dominant position, growing industry. Kira-kira apa produknya? Yang stars. Growth strategy ya. Dia harus melakukan growth strategy karena dominant position, growing industry, industrinya banyak. Nah, kalau di stars itu produknya misalnya contohnya kayak mesin cuci. Ya. Itu kan dia banyak pesaingnya tapi dia juga termasuk salah satu yang dilihat gitu ya. Nah, question mark ini posisinya udah tapi dia masuk ke growing industry. Kira-kira apa kalau Samsung? Saya mau tanya yang ini deh, yang stars kira-kira apa? Teman-teman. Elektronik, handphone, kulkas, ya. Semikonduktor, oke. Semikonduktor kira-kira dia ada di mana? Kedengeran nggak? Maksudnya namanya dia di market share. Semikonduktornya Samsung. Lebih kedengeran Cina kan ya? Dan Amerika pastinya. Oke.
Kalau kayak gitu dia main di industri yang market growth-nya tinggi apa enggak semikonduktor? Tinggi ya. Tapi dia market share-nya kecil. Ya, kemungkinan semikonduktornya Samsung ada di sini ya. Saya ngomong kemungkinan karena ini butuh research gitu ya. Oke, yang penting teman-teman paham. Kalau paham nggak perlu ngafalin. Ya, oke. Nah, tadi kan ada yang basic key matrix itu kan ada yang retrenchment. Diingat-ingat ya, question mark itu butuh retrenchment. Terus kalau stars itu butuh growth strategy. Casco butuh stability. Docs butuh retrenchment strategy juga. Ini kalau kita ngomong, ini kayak product life cycle. Udah pernah tahu nggak ya? Jadi urut-urutannya kalau product life cycle itu dimulai dari yang apa namanya Casco itu nanti di atas kemudian dia turun gitu ya kalau product life cycle. Nah kalau retrenchment and restructuring strategi itu ada 4. Yang pertama liquidation, jadi bisnisnya bisa close dan sell asset to pay creditors. Ini udah bangkrut lah ya ini ya. Jadi produknya udah turun banget ya, produk life cycle-nya nggak bisa diapa-apain gitu ya. Dia yang sama-sama di low tadi itu mendingan dipotong gitu ya, atau bisnisnya di close. Nah ini terjadi di mana namanya di Novo Nordisk waktu itu ada salah satu produk yang akhirnya di liquidation karena nggak laku dijual di Indonesia, jadi dipotong produknya. Kemudian downsizing, decrease size of operation. Nah, ini berarti terjadi di mana nih sekarang yang paling banyak terjadi? Ayo, teman-teman. Perusahaan startup ya. Ya, di perusahaan startup itu banyak terjadi downsizing. Banyak PHK. Kedengeran nggak teman-teman ya? GoTo yang waktu itu berharap bahwa itu akan jadi the next unicorn, itu akhirnya banyak yang di layoff. Terus apalagi Twitter, apalagi Amazon ya. Nah, kenapa itu sampai terjadi downsizing teman-teman? Ini seru nih, kasusnya seru nih. Ini berdasarkan beberapa pengamat ya. Mereka ngelihatnya pada saat pandemik, mereka menganggap bahwa ini bakalan booming terus gitu ya, online e-commerce itu akan terus seperti itu ya. Ombaknya lagi naik kan waktu itu. Teman-teman di rumah gitu ya, kuliah di rumah terus. Kalau beli takut keluar, akhirnya main HP gitu kan ya. Semuanya pesan lewat itu. Tapi setelah ternyata pandeminya itu turun, angkanya dan orang-orang juga semakin nggak peduli gitu ya, kalau boleh saya bilang, ternyata nggak segede itu loh marketnya. Jadi mereka yang merekrut banyak orang harus dengan berat hati melepaskan. Gitu. Terus berikutnya apa? Divestiture itu sell of part of the organization to refocus attention on core business area. Nah ini terjadi di Merck waktu itu. Merck yang saya kerja itu aslinya dari Jerman ya, karena teman-teman tahu MSD Merck ini bacanya Merck itu punyanya US itu. Nah itu ada ceritanya sendiri lah. Jadi ini Merck yang Jerman itu akhirnya melepas OTC-nya, over the counter itu berarti yang bisa dibeli di apotek gitu ya, kayak vitamin gitu, dijual ke P&G. Kenapa? Karena mau fokus ke farmasi dan chemical, nggak mau fokus ke yang itu over the counter, itu divestiture namanya. Terus turnaround strategy, tries to fix specific performance problem. Nah ini terjadi pada saat merger antara Nissan dan Renault. Nissan mobil dan Renault. Itu kan dua budaya yang berbeda tuh, Prancis dan Jepang. Nah, ternyata ada problem itu karena perbedaan budaya itu. Ya. Kalau Jepang itu lebih ke sangat rigid, proses oriented yang kayak gitu. Prancis lebih nyantai ya. Nah, akhirnya mereka melakukan turnaround strategi tanpa
tanpa meneglect gitu ya dua budaya yang berbeda tersebut gitu. Jadi harus ada saling salaman gitu deh, yang mana yang mau dijadiin kekuatan. Itu termasuk turnaround strategi. Dan hasilnya apa? Kalau teman-teman lihat Nissan itu kan berjaya lagi ya produknya. Kemudian growth strategies. Nah, growth strategies apa? Growth strategies tadi di yang sebelah kanan ya, yang di kotak-kotak dua sebelah kanan. Itu concentration strategy, ini berarti di stars dan apa tadi? Casco. Kalau udah sampai di Casco dan stars, yang harus dilakukan adalah concentration strategy, grow within the same business area. Udah fokus ke situ gitu ya. Atau diversification and integration. Diversification-nya apa? Growth by acquiring or investing in new different business area. Misalnya yang related diversification atau unrelated diversification. Ya. Contohnya nih Bluebird ya. Bluebird itu Casco-nya apa? Transport, taksi. Tapi karena itu sudah jadi Casco, mereka mau diverse tapi related diversification. Apa? Mereka punya Big Bird. Ya. Punya Iron Bird. Iron Bird itu yang untuk di pelabuhan-pelabuhan itu gitu. Itu related diversification. Mereka punya juga unrelated diversification. Itu mereka punya bisnis hotel juga yang berhubungan sama transport juga sebenarnya. Gitu ya. Nah, kalau integration itu acquiring supplier or distributor. Jadi itu kayak supply chain-nya dibeli. Baik. Nah, kalau SWOT analysis saya yakin sih teman-teman ini banyak yang tahu lah ya. Jadi saya nggak terlalu banyak bicara di sini. Jadi ini ada internal dan eksternal. Jadi SWOT singkatan dari strength, weakness, opportunity, threat. Ada yang harmful, ada yang helpful. Strength itu internal ya, weakness juga internal, eksternal itu opportunities dan threat. Insya Allah ini teman-teman udah paham lah ya. Nah, sekarang kita masuk ke Porter's model. Nah, ini Michael Porter's nih. Beliau ini gurunya marketing gitu ya. Jadi dia ngomong tentang 5 strategic forces affecting competition. Apa itu? Yang pertama industry rivalry, ya kompetisi lah ya, among each other gitu ya. Threat of entry. Jadi ini ancaman dari new competitor untuk masuk ke market. Bargaining power of supplier. Ini kekuatan supplier untuk mempengaruhi industri. Bargaining power of buyer. Buyer tuh sampai seberapa kuat sih mempengaruhi industri tersebut. Terus threat of substitute. Jadi produk ini switching cost-nya rendah apa tinggi gitu. Maksudnya orang gampang pindah nggak sih? Itu dengan produk ini. Saya kasih contoh misalnya industri pesawat ya. Industri pesawat. Kalau sekarang rivalry-nya tinggi kan ya? Mungkin kalau zaman dulu enggak gitu. Sekarang kan banyak banget gitu pesawat terbang. Nah, threat of entry-nya gimana? New competitor entering the market lumayan loh. Ya kan? Nah, power of supplier juga. Jadi misalnya kalau kayak suppliernya mereka kan Boeing gitu ya. Misalnya Boeing itu naikin harga murnya gitu ya. Itu mau nggak mau si industri harus ngikutin, kalau nggak dia pakai apa. Nah, gitu. Nah, kalau dilihat di sini nih, yang berhasil menerobos dengan menggunakan strategi ini dan dianalisa dengan bagus, itu kira-kira siapa teman-teman? Maskapai mana? Biar nggak ngantuk nih. Ada yang bisa jawab? Ini kok saya nggak bisa ngeklik ya? Oke. Ada yang bisa jawab? Oh, ini masih yang Samsung ya. Ada yang jawab? Pesawat? Oke, kalau nggak ada, ya udah saya jawab. Batik, oh udah jawab. Aduh, makasih ya. Lion, Garuda, Batik. Oke, udah ke arah situ tuh. Ada yang ini yang terkenal, Bu, Lion Air. Oke, baik. Kalau udah ngomong Lion Air, Batik, berarti dia masuk ke mana? Ekonomi pesawat yang ini yang murah ya. Tapi ada satu yang mendunia teman-teman. Dan itu milik negara sebelah gitu ya. Sebenarnya sedih juga kenapa kita nggak bisa gitu ya.
apa namanya? Kok saya jadi lupa ya ingat lambangnya. Yang dari Malaysia. Superjet SQ masih nggak? AirAsia. Nah, betul. Ya, ini Eric, bener nih, Rick. Lion Group itu dia diversifikasinya sampai seperti itu ya. Sayangnya Rick belum sampai mendunia, Rick. Gitu. Ya, yang sampai dia tagline-nya waktu itu si AirAsia itu apa? Everyone can fly atau everybody ya. Ya gitulah. Everybody can fly gitu. Jadi dia masuk ke pasar dan itu di seluruh dunia ya dia ada ya. Nah, rata-rata di kota-kota besar dunia. Itu dia ngomong, lu kagak punya budget bisa naik punya gue gitu ke seluruh dunia. Itu berani banget masuk ke situ, sedangkan yang lainnya mikir gitu, aduh gede banget itu cost-nya gitu ya. Nah kalau punya negara kita, insya Allah nanti bisa kemana-mana ya. Salah satunya Citylink ya. Citylink itu juga sudah ke beberapa negara di dunia, tapi tidak sebanyak AirAsia. Oke. Yang paling penting di sini teman-teman paham ya. Porter itu gimana makainya. Kemudian yang berikutnya ini corporate strategy formulation ya. Jadi ada globalization strategy, ada multi domestic strategy dan ada transnational strategy. Nah, ini paling gampang kalau misalnya dicontohkan kalau yang pernah saya alami itu di farmasi ya, di pharmaceutical itu kayak contohnya produk yang kita pasarkan secara global itu sama dan itu sudah terbukti itu bakalan menang di semua negara ya. Contohnya Novo Nordisk, dia pemilik pangsa pasar 69% market di seluruh dunia. Yang dijual apa? Produknya adalah diabetes yang menggunakan injection, insulin injection. Nah, semua produk itu dijual di semua negara di dunia. Di semua affiliate-nya ya, di semua negara. Ya. Tapi standardized produknya sama, advertising-nya as much as possible sama, gitu. Ya. Terus kemudian multi domestic strateginya gimana? Ternyata waktu nyampe ke sini nih, nggak bisa ngomong misalnya kalau injection itu, jadi orang itu pemahamannya kalau pakai injeksi insulin itu pasti udah parah banget. Padahal enggak. Nah, berarti harus ada customized produk di customize, bukan produknya yang di customize ya, advertising-nya, local market-nya yang di customize. Transnational strategy ini perbandingan antara efisiensi di global operation dan responsif terhadap local market. Lebih gampang lagi kalau ngomong McDonald ya, teman-teman ya. Coba lihat tuh. Dia kalau di Indonesia udah kayak nggak burger lagi gitu ya, jadi kayak nasi sama ayam gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Oke. Nah, di sini kalau corporate strategies, cooperative strategy story. Nah, ini gimana sih untuk corporate strategy level ya? Itu ada cooperative strategies, itu strategic alliances, two or more organization partner to pursue an area of mutual interest. Nah, ini kira-kira mana teman-teman? Sorry. Maaf ya, ini kok punya saya hilang nih untuk melihat chatnya. Nah, ini kalau di sini contohnya adalah Bluebird bekerja sama dengan Gojek atau Gokar. Ini strategic alliances. Pursue an area of mutual interest gitu ya. Mereka padahal compete loh, tapi ya harus dirangkul. Itu strategic alliances namanya teman-teman. Jadi kalau ngelihat kompetitor, lihatlah dari sudut pandang bisnis yang mana yang kira-kira bisa dijadikan keuntungan gitu ya, jangan dianggap musuh melulu gitu ya. Nah, type-nya apa? Outsourcing alliances, supplier dan distribution alliances. Seperti itu. Bisa aja misalnya dua perusahaan sama-sama outsourcing-nya di tempat yang sama supaya dapat tiga-tiganya supaya dapat harga murah ya. Terus distribution misalnya pakai distribusi yang sama. Contohnya kayak Merck itu dia ada Merck Chemical.
Nah, untuk mendistribusikan chemical itu nggak gampang, teman-teman. Jadi gudangnya pun ada sampai 7 apa itu namanya? 7 kriteria lah. Nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu ya. Nah, distribusinya kalau misalnya bekerja sama ya, itu akan lebih baik lagi gitu ya. Terus co-opetition, working with rivals on project of mutual benefit. Nah, ini apa? Contohnya kayak apa ya? Kayak Bluebird tadi juga. Terus apa lagi ya? Ya, nanti apa? Teman-teman nanti sampai selesai ini bisa tuh cari-cari apa yang istilahnya co-opetition. Oke. Nah, ini Porters lagi nih teman-teman. Kalau tadi itu namanya 5 strategic ya, apa? Kalau yang ini namanya strategic framework. Di sini si Porter lagi nggak sopan ya saya. Jadi membuat apa sumbu YX-nya itu ada cost, ada differentiation untuk sumbu X-nya, sumbu Y-nya ada segment dan entire. Dia bilang kalau cost leadership itu adalah produknya banyak banget gitu ya. Terus tapi tetap mikirin cost-nya. Be the most competitive company in cost in the entire market. Jadi seluruh market saya mau cost-nya yang paling bukan paling rendah ya, yang paling kompetitif. Itu seperti itu. Kemudian yang satunya differentiation. Ini masih marketnya ini ya, entire market ya. Tapi yang satunya tuh ngelihatnya perbedaan. Perbedaan apa yang menonjol yang bisa saya jual. Jadi be a distinctive company. Beda banget lah menurut saya. Recognize for its uniqueness, quality, or personality. Jadi marketnya gede, tapi dia harus masuk ke situ, tapi dia harus distinct ya, harus berbeda dengan yang lain. Kemudian yang di bawah adalah segmen. Jadi apa namanya produknya itu memang sudah segmented. Mau kemana nih? Kalau yang atas cost leadership, aku adalah pemimpin dari perang harga ini. Kalau yang di bawah cost focus. Be very competitive in cost in particular product or niche. Jadi ini lebih ke segmented market. Lalu yang berikutnya karena segmented market kelihatannya, jadi differentiation tapi fokus. Have a differentiate product or market niche. Nah, ini kira-kira contohnya apa? Kalau cost leadership, ini contohnya bolpen big. Yang bolpen murah meriah itu ya. Nah, ini dia bilang dia pokoknya harga yang paling murah lah, yang bisa kadang-kadang dijual 3 kalau di Gramedia ya, teman-teman. Ini dia bolpen yang murah tapi enak ya. Nah, kalau differentiation contohnya apa nih? Contohnya adalah apa nih? Louis Vuitton gitu ya. Jadi mereka differentiate banget. Ini dia unik ya, meskipun sekarang udah banyak palsuannya. Tapi kalau semua orang ngelihat ada LV seperti ini logonya, ya orang sudah tahu kalau itu udah pasti unik, awet, kualitasnya bagus. Itu differentiation dan dia bisa jual dengan harga mahal, gitu ya. Dia nggak fokus ke cost. Nggak. Kemudian ini cost fokus. Nah ini contohnya di Amerika ini ada minuman berenergi namanya Monster. Biasanya minuman berenergi itu 250 ml. Harganya itu anggap aja sekitar apa 2,5 $ gitu ya, atau anggap aja harganya 10.000 gitu. Nah Monster ini sudah 500 ml, harganya lebih rendah. Misalnya harga let's say harganya dipatok di 8.000, tapi lebih banyak gitu. Jadi dia segmennya untuk minuman berenergi lebih banyak, lebih murah dan enak. Nah ini lumayan apa namanya menggebrak pasar minuman di Amerika ini. Kemudian yang berikutnya differentiation fokus ya. Nah segmennya apa? Nah ini ada minuman energi lagi, namanya G-Fuel. Dia hanya memasarkan di apa online. Terus ini rasanya macam-macam. Ya kalau lihat di sini kan rasanya macam-macam. Jadi terserah, jadi personalized banget gitu. Nah, saya nggak tahu ya udah dijual di sini apa enggak. Tapi ini kalau di online-nya US sudah dijual. Gitu ya. Nah, kita masuk ke strategi implementation.
Jadi kalau strategi implementation, tadi udah ya ngomong tentang intentnya apa, analisanya seperti apa. Setelah dibikin analisa, ya harus diimplementasi gitu. Nah, strategi implementation itu pasti menggunakan semua aspek dari manajemen ya. Planning, controlling, organizing, dan leading. Jadi 4 hal ini penting banget teman-teman. Nanti kalau mau bikin strategi untuk usahanya, ya itu mulainya dengan terstruktur gitu ya. Nah, strategic planning failures itu yang membuat strategi itu tidak terlaksana. Itu pertama adalah substannya, sesuatu hal yang penting ya. Inadequate attention to major strategic planning element. Terus prosesnya nggak benar gitu ya. Ada yang salah gitu. Jadi teman-teman prinsipnya ya, kalau menurut saya ini jadi prinsip dalam hidup sih. Yang paling penting itu niat dan proses gitu ya. Kalau salah satu salah itu kemungkinan gagalnya tinggi gitu. Kalau substan itu kayak niat gitu, attention-nya apa, fokusnya kemana, itu kalau nggak benar, itu meskipun prosesnya benar, itu bisa salah arah gitu ya. Nah, kalau prosesnya itu poor of handling strategy implementation, misalnya lack of participation, goal displacement, seperti itu ya. Jadi kalau kita mau membuat strategi besar-besaran itu diharapkan semuanya menjadi agent of change, terutama para leadernya. Ya, dan tujuannya harus jelas, clear, dikomunikasikan ke seluruh elemen dalam organisasi, terutama leadernya, karena mereka adalah agent of change. Kemudian untuk strategi implementasi ini jangan lupa ada kontrolnya. Ya, jadi pertama harus make sure itu will implemented and that poor strategy are scrapped or modified. Nah, ini saya cerita tentang BTPN Syariah ya. Jadi di BTPN Syariah itu kita itu punya namanya squad. Jadi kelompok kecil kayak project gitu ya. Jadi kayak project team. Project team ini juga berlaku sebagai strategi kontrol gitu. Jadi misalnya kita mau bikin sistem pembayaran nasabah financing supaya lebih gampang bayarnya. Nah, nanti squad A yang akan membuatnya gitu. Dan itu diuji terus. Seperti itu, teman-teman. Terus corporate governance, control and monitoring of top management. Nah, ini penting banget, terutama top manajemennya itu kontrol sampai monitoring ke bawah gitu ya, dengan sistem yang benar. Nah, kalau ngomong corporate governance itu jadi ada system of control and monitoring performance ya, harus ada sistem kinerja, memonitor sistem kinerja ini di tempatnya human capital nih di sini. Terus dan by board of director and other major stakeholder representative. Jadi memang ini harus top down ya. Dan harus dipatuhi oleh semua organisasi. Increasing emphasis on corporate governance in contemporary business. Jadi corporate governance itu jadi harus terstruktur sesuai dengan kode etik, code of conduct, dan jelas ukuran keberhasilannya seperti apa. Nah, ini salah satu elemen yang paling penting dalam implementasi yang sudah saya singgung sebelumnya, yaitu tentang leadership. Ya. Bagaimanapun, organisasi itu kan isinya orang. Dan orang yang harus kita tangkap, kalau misalnya kita mau nangkap ular adalah nangkap kepalanya. Jadi yang harus ditangkap, yang harus mengerti banget jadi penggerak adalah para pimpinannya. Mulai dari board of director, manager, sampai ke bawah ya, sampai supervisor. Ini jadi harus inspire people to continually change, refine, and improve strategies and their implementation. Seperti itu. Jadi mereka dibawa ke agile environment gitu ya. Nah, critical task of strategic leadership apa sih? Pertama, maintain strategic control, be the guardian of trade-off. Jadi dia harus menjaga kalau misalnya ada perubahan gitu ya. Create a sense of urgency. Jadi nggak boleh misalnya ya udahlah kalau kayak gitu biarin aja lah, perubahan di luar sana kayak gitu biarin aja. Nggak bisa ya. Ensure that everyone understand the strategy dan be a teacher. Maksudnya kalau Anda nanti jadi leader di suatu organisasi harus paham banget dan bisa ngasih tahu itu sampai ke bawah gitu. Jadi
mereka itu bekerja dengan sukarela gitu ya, dengan ikhlas gitu ya, karena udah tahu mereka mau dibawa kemana dan apa namanya bikin the end of mind-nya itu jelas gitu. Nah ini kontrolnya ada. Nah ini kita udah masuk ke yang terakhir ini, strategy evaluation and control. Itu include 3 basic activities. Ini masuk ke yang terakhir ya. Pertama adalah performing evaluation, analysis and assessment, dan replicating strategies. Jadi kalau performing evaluation itu examining the underlying basis of firm strategies. Jadi harus dievaluasi ya. Terus analisa dan assessment itu harus di-compare nih expected result dengan actual result. Beneran nggak terjadi? Nah ini butuh kemampuan kita untuk melihat detail ya. Kadang-kadang ini bisa sampai micromanagement gitu. Expected-nya kayak gimana sih? Loh, actual-nya kok kayak gini? Ini harus ada yang di-adjust nih. Gitu. Oke. Terus recreating strategy, taking corrective action to ensure that performance conform to plans. Nah, ini tadi yang tadi saya bilang ya. Jadi ini kayak continuous improvement nih. Oh, ini yang perlu diperbaiki. Jadi harus confirm ke rencananya lagi seperti apa. Harus ada perbaikan terus-menerus. Nah, itu terakhir dari saya. Saya tutup dengan ini ya. Katanya si Maurice Chang ini, CEO dari TSMC, Temasek ya. Without strategy, execution is aimless. Without execution, strategy is useless. Jadi semuanya penting, terutama adalah eksekusinya. Jadi jangan NATO aja, no action talk only. Oke, itu dari saya. Terima kasih banyak. Apabila ada yang ditanyakan, silakan. Oke guys, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Oke, terima kasih Ibu Vera atas presentasinya. Silakan yang ingin bertanya langsung masuk ke question and answer ya, seperti tadi ya. Oke, ini sudah ada satu pertanyaan, Bu Vera. Mungkin saya bacakan ya. Selamat sore Bu, saya Andreas Purba dari Finance dan Banking 1B izin bertanya. Baru-baru ini ada berita terkait Indonesia yang dipaksa untuk ekspor nikel. Tentu hal ini akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya elemen sektor nikel di Indonesia. Sesuai dengan prinsip Porter model of five strategic force affecting competition, tentunya kelimanya tidak akan berlaku dikarenakan paksaan ekspor dengan harga sesuai standar normal. Nah, kira-kira bagaimana solusi strategic management untuk produk nikel di Indonesia agar bisa mendukung pertumbuhan ekonomi? Silakan Ibu Vera. Wah, luar biasa loh Pak ini pertanyaannya. Ya Tadi berat-berat ini Bu pertanyaannya. dari Bukan IBM lagi nih namanya. kayaknya nih Andreas Purba nanti ikut kampanye di 2024 ya, kali bisa jadi nih Menteri Perdagangan. Oke, ini saya share lagi Porter yang 5 strategy ya, yang tadi ada apa namanya barrier to entry dan segala macam ya. Kalau udah ngomong negara nih Andreas biasanya nggak lepas dari politik kan ya. Ini direkam ya. Ya Bu, direkam Bu. Aduh, harus hati-hati dikit ya. Baik, sebentar saya coba share screen dulu. Nah, supaya kita mengingatkan yang ini. Jadi kalau dari Pak Jokowi sebenarnya beliau udah nggak mau kan sebenarnya, benar nggak diatur harganya gitu, ya kan? Sampai tarik-tarikan kan ya masalah nikel ini. Sampai si Elon Musk bilang, ya udah deh, gue nggak peduli sama Indonesia, gue bikin sendiri. Memang dia akan mencoba membuat baterai tanpa nikel. Saya nggak tahu itu bisa berhasil apa enggak. Nah kalau seperti ini, yang harus dilakukan nih untuk kita ini pertama harus melihat industri rivalry-nya dulu nih. Misalnya apa namanya yang nikel itu banyak apa enggak sih negaranya yang punya itu, gitu kan? Ini kalau saya bayangkan ini kayak ini nih, kayak apa bahan bakar minyak ya, BBM ya, bensin ya. Itu kan miliknya negara Arab kan ya, yang paling banyak resources-nya. Jadi cenderung dia kuat gitu kan ya, yang menentukan harga pasar dunia. Nah, kalau nikel ini sekuat mana gitu.
nggak tahu ya, ini karena saya bukan Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Kalau menurut saya sih harusnya negara kita menggandeng negara-negara lain yang nikel. Ada berapa negara gitu ya. Terus mereka bikin kesepakatan kayak BBM kan ada OPEC ya. Nah, OPEC ini kadang-kadang nggak bisa digoyang tuh. Jadi kalau misalnya mereka menentukan, kalau nggak mau ya udah gitu kan. Ini minyak kita yang punya kok, apanya namanya, sumbernya bisa seperti itu. Jadi harus menggandeng untuk mendapatkan kekuatan di industri yang sama gitu ya. Jadi rivalry-nya akhirnya digandeng jadi teman. Terus trade of entry, ya, ini kompetitor entering the market. Ini bukan sesuatu yang gampang ya. Ini kan sumber daya yang dikasih Tuhan gitu. Nggak semua negara ada gitu. Kita bersyukur kita termasuk negara yang seperti itu. Jadi kalau ngomong trade of entry-nya itu nggak threatening. Terus bargaining power of buyers. Nah, lihat dulu nih, mobil listrik ini ada berapa sih sebenarnya dan berapa orang yang mau gitu kan. Kalau misalnya dilihat ke depan, fasilitasnya nanti seperti apa nih? Kalau mogok di jalan kayak gimana nih? Bisa ngecharge di mana? Misalnya seperti itu. Yang seperti itu bargaining of buyers-nya masih perlu dianalisa lagi gitu. Tapi kalau ngelihat sumber daya apa namanya minyak dan gas bumi itu memang bakalan habis, ini bakalan jadi kekuatan ekonomi banget sih ya kalau kita punya nikel ya, seperti itu. Karena mau nggak mau akhirnya apa namanya dan juga untuk menjaga planet kita, jadi buyer itu akan punya power yang gede banget gitu. Suatu hari nanti, I don't know when gitu ya. Suatu hari nanti itu akan punya bargaining power yang kuat. Terus bargaining power of supplier. Nah, ini kan berarti hubungannya sama pertama nih, kita punya nikel, tapi kita punya teknologinya enggak. Jangan sampai misalnya kita hanya jual bahan mentahnya ke sana, balik ke sini dijual dengan harga lebih mahal. Itu sounds familiar kan ya? Kayak gitu. Kita tuh punya bahan sumber daya alam yang luar biasa banyak gitu ya. Tapi kita ekspornya itu bahan mentah, baliknya ke kita harganya jauh lebih mahal. Contoh gampangnya itu coklat. Ya. Swiss itu sebenarnya dia kalau mau nanam coklat di sana itu nggak seenak coklat di sini, jauh lah gitu. Kita ngasih ke mereka bahan mentahnya, coklatnya gitu, coklat mentah. Sama mereka diolah jadi cakep, balik ke sini yang dulunya misalnya sekilo harganya 100.000, balik ke sini harga coklatnya itu bisa sampai 300.000 gitu. Nah, untuk nikel itu menurut saya perlu dipikirin juga itunya gitu. Jangan sampai kita jual nikel ke sana bahan mentah, terus mereka olah jadi baterai, balik ke sini harganya 5 kali lipat. Nah, apakah kita siap dengan teknologi itu juga gitu, Andreas? Nah, kalau misalnya kita mau meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, ya ini nggak tahu ya, ini pemikiran saya ya. Yang pertama sih harus merangkul negara-negara yang punya nikel supaya kuat gitu bargaining power-nya. Terus kedua, kita harus siap teknologinya gitu. Jangan sampai hanya menjual bahan mentahnya aja. Jadi kalau bisa sudah berupa baterainya gitu. Jadi ketergantungannya semakin tinggi. Nah, ini teman-teman nih ya. Ini apa namanya kalau boleh saya bilang ini adalah bisnis yang akan menguntungkan gitu ya kalau semuanya diganti listrik mobilnya. Itu sih semoga cukup menjawab ya Andreas, Pak Teddy. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya, Bu, ya, karena cukup banyak nih pertanyaannya ya. Oh banyak ya, Masya Oke, Allah. iya, sudah menumpuk nih. Ya, selamat sore Ibu Vera, perkenalkan nama saya Felicia dari kelas bisnis 1M. Saya ingin bertanya, kapan waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi strategi? Apakah saat kinerja perusahaan berkembang dan berada di puncak kejayaan, atau ketika perusahaan mengalami penurunan dan gagal mengimplementasikan strategi? Oke, silakan Bu Vera. Kalau ini Pak, dari pengalaman saya sih, baik pada saat turun, pada saat naik, itu harus dianalisa terus sih Pak. Yes. Kalau enggak, nanti usaha kita itu enggak sustain gitu.
Heeh. Jangan kelamaan di comfort zone kan gitu kan. Apalagi pas lagi ambruk, Pak. Masa nggak dianalisa? Bisa hilang nanti. Gitu ya, Felis. Terima kasih, Kak Teddy. Oke, berikutnya ya, dari Johannes Joshua ya, bagaimana cara mengimplementasikan strategic digital marketing? Oke, strategic digital marketing ya. Sebenarnya bukan mata kuliah ini sih. tapi kalau gini, kalau kita ngelihat ya perkembangannya sekarang ya, Jo, semuanya tuh ke arah digitalization kan. Jadi semua perusahaan harus udah paham tentang strategi digitalization. Makanya sekarang yang biasanya banyak dicari di pasar itu sekarang yang menguasai teknologi digital dan yang tahu bagaimana membuat marketing dengan digitalisasi. Saya kasih contoh kayak bank di Singapura ya, namanya DBS. Itu bank semi pemerintah sebenarnya, Pak, bank pemerintah. Dia berani ngomong kayak gini, we are not banking industry, we are digitalization technology industry. Mereka berani ngomong gitu, Pak. Karena sekarang bank itu menggunakan digitalize semua, teman-teman. Sampai mereka ngomong gue bukan bank padahal dulunya bank. Nah, contohnya kayak BTPN. BTPN aja ya, nggak pakai syariah ya. Itu kan meluncurkan Genius nih pertama kali. Ya semoga Bapak Ibu, teman-teman di sini pakai itu. Karena kita satu holding. Nah, itu yang pertama kali muncul tuh Genius gitu ya, semuanya pakai itu. Terus kemudian Alobank. Kalau dulu kita ke bank, Bapak-bapak ya, kalau kita ke bank dulu kan harus masuk ke bank ketemu apa gitu ya. Sekarang kan enggak tuh, Alobank tinggal klik-klik nggak pakai nanyain macam-macam udah jadi deh nasabahnya. Jadi sekarang harus si Jo untuk menguasai itu. Moga-moga menjawab ya Pak. Ya, oke. Ya, kita lanjut ya, pertanyaan berikutnya dari Anang Dwi Nugroho dari jurusan Bisnis 2022. Bertanya terkait yang dijelaskan bahwa pemimpin harus bisa menginformasikan semua sampai ke struktur bawah. Saya ingin bertanya bagaimana cara efektif untuk melakukan strategi tersebut agar pemimpin itu bisa sampai struktur yang paling bawah. Terima kasih. Ini mungkin ke arahnya sebenarnya ke ini ya, ke leadership ya. Ya silakan aja Bu Vera. Oke, mungkin saya ngasih jawabannya ini ya, lebih ke taktis karena kalau di strategi ini masuk ke fungsional strategis gitu ya. Jadi pertama harus dibuat communication chain strategy gitu. Jadi sampai tahu komunikatornya siapa, komunikannya siapa, kapan dikasihnya, key message-nya apa, itu sampai di draft gitu. Tadi yang nanya siapa Pak? Dari Anang. Oh, Ya. Anang. Ya. Jadi sampai harus dibikin Anang gitu. Dan semuanya harus ngomong message yang sama, itu namanya key message gitu. Dan harus dibuat semengerti mungkin, bukan sesederhana mungkin. Kayak ini Pak, teorinya Sun Tzu. Ya. Jadi beliau itu ini ya, jenderal perang. Kalau baca bukunya The Art of War ya. Beliau itu kalau mau bikin strategi yang dipanggil adalah prajurit yang paling bodoh gitu. Terus dijelasin sama beliau sama si Sun Tzu tadi. Ngerti kagak gitu ya. Oke. Yang paling bodoh aja ngerti, berarti yang ini ya udah bisa disebarkan kemana-pun. Oke, terima kasih Bu Vera. Saya skip dulu pertanyaan Erik ya. Nanti kalau ada waktu saya boleh bertanya karena nggak ada bunganya. Mungkin langsung ke Beatricia Bastari ya. Oke. Izinkan saya untuk bertanya tentang strategic cost focus. Jika ada yang menggunakan strategik tersebut, apakah produk yang seperti itu apakah akan merusak pasar dengan terlalu fokus dengan keinginan harga yang murah? Seperti minuman energi Monster yang sebelumnya Ibu sebutkan, apakah strategi tersebut lebih bagus untuk dilakukan dibandingkan strategi lain? Oke. Baik, Pak. Itu tergantung ininya ya. Apa Pak? Kalis ya? Tadi siapa namanya Pak? Beatricia ya. Oh, Petris ya. Ya, Ya, Beatrice ya. ya Petris itu tergantung dari perusahaannya itu mau main di mana gitu ya. Jadi nggak asal kalau minuman energi semuanya ke arah situ, nggak juga gitu ya.
Jadi itu harus ada analisa lebih dulu karena pada saat bikin minuman si Monster itu dia juga harus ngeliat tuh 500 mili itu kan 2 kali lipat si kompetitornya ya. Rugi apa enggak sih? Mutunya nanti kayak gimana nih? Jatuh apa enggak? Harus sampai ngelihat seperti itu gitu. Jadi nggak bisa semata-mata kalau nanti saya bikin usaha semuanya harus ke strategi cost focus yang paling baik enggak. Itu dilihat dulu yang tadi ya, competitive advantage-nya apa, core kompetensi dari perusahaan itu apa gitu. Baru bisa ditentukan. Oh. Gitu ya, Pak. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Ini anonimus Bu Vera, jadi pertanyaannya saya nggak tahu siapa. Jadi pertanyaannya adalah apa saja contoh failures of substance dalam perusahaan e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia? Apa Pak? Substance apa Pak? Failure of substance. Sorry, nggak jelas Pak. Sebentar. Boleh ini Bu dicek di Q&A ya, Iya. anonimus ya. Failure of substance. Failure of substance. Oh, tadi yang namanya anonymous. Ya, kita nggak tahu namanya. Iya. Sebentar Pak. Saya baca lagi boleh ya? Ya, loh, yang mana ya Pak? Yang anonimus Bu ya. Oh, yang bawah. Ya. Dijalankan dengan agar tidak ditutup. Oh, kok Enggak, ini? yang anonimus attendant ini ya. Menurut Oh, Ibu Vera, apa saja contoh failures of substance dalam perusahaan e-commerce seperti Shopee oh, dan Tokopedia? ya. Failure of substance dari ini ya. Tokopedia ya. Ya, Kalau Tokopedia-nya sih baik-baik aja, yang GoTo kali ya. Yang GoTo kali ya, yang apa namanya terjadi apa namanya PHK massal ya. Kalau failure of sustain itu kan inadequate attention to major strategic planning elements. Berarti kalau boleh saya revise sedikit pertanyaannya, sebenarnya bukan Tokopedia tapi GoTo. Sebenarnya apa sih yang failure of substance-nya? Yang tadi saya bilang, Pak. Jadi kalau failure of substance itu kan hubungannya sama substansinya ya. Visi misinya apa, objektifnya apa gitu ya. Substansi dari perubahan itu apa. Yang tadi saya bilang pada saat pandemi itu kan kesannya bahwa semua orang bakal pakai digital terus nih. Itu untuk pesan makanan, untuk belanja segala macam. Nah, ternyata setelah pandemi berkurang, bukan berakhir ya, masih ada, itu orang udah bosan gitu. Mereka akhirnya balik lagi ke yang mereka pingin pegang. Karena sebenarnya manusia itu secara fitrah kalau mau beli sesuatu itu pingin semua inderanya terpapar gitu dan nggak mau ditipu gitu. Dan setelah dihitung-hitung mereka kebanyakan tuh hire orang karena prediksinya ini bakal gelombangnya naik terus gitu. Ternyata kan enggak. Seperti itu. Apakah itu sudah menjawab? Jadi planning elemennya ada yang mungkin yang tidak terprediksi ya kalau boleh saya bilang. Oke, kita lanjut ya Bu Vera ya. Ya, Oke, Pak. karena masih banyak pertanyaannya nih. Dari sini ya, saya dari kelas bisnis 1D berhubungan sama strategic analisis. Kalau dibalik kita sebagai kompetitor baru, gimana cara berkompetisi sama firm yang lebih besar dan sudah lama beroperasi yang biasanya harganya lebih rendah? Oke. Berarti kalau baru Pak, pertama sih menggunakan yang Porter's Model of Five Strategic Forces, ya. Tapi sebelumnya, kalau karena kita mau masuk nih, harus pakai SWOT dulu juga, gitu. Misalnya kekuatan kelemahan kita apa, kemudian dari market seperti apa, opportunity-nya seperti apa, threat-nya seperti apa. Kalau yang di compete itu misalnya harganya lebih rendah ya Pak tadi ya Pak. Ya, harganya lebih rendah, betul. Harganya lebih rendah berarti kita bersaingnya mungkin nggak di harga ya, kualitas. Misalnya kayak gitu. Dengan harga yang sama kualitas lebih baik. Berani nggak kayak gitu kan.
kalau harganya lebih rendah lagi, ingat ya, kalau kita berbisnis kan harus mikirin juga operational expenses. Jangan sampai profit marginnya rendah banget, sampai nggak ada untung gitu ya. Jadi kalau pemain lama yang dia harganya sudah rendah, menurut saya sih pertama harus dianalisa dulu organisasinya kayak gimana, produk apa yang mau dikeluarkan, dan lebih baik bersaing di kualitas dengan harga yang sama. Kalau mampu ya. Makanya karena ini datanya kan nggak lengkap ya Pak ya. Ya, betul Jadi betul. agak susah menjawabnya gitu. Betul, oke. Mm-mm. Oke, kita next ya, Bu Vera ya. Saya pilih karena waktunya nggak begitu banyak ya. Halo Bu, perkenalkan nama saya Agnes Angelika dari Bisnis 1M. Izin bertanya, kabar yang beredar sekarang mengatakan akan ada resesi di 2023 nanti, Bu. Perusahaan startup memilih untuk melakukan PHK pada beberapa karyawannya. Apakah hal tersebut merupakan strategi yang baik untuk dilakukan perusahaan? Jika bukan, apakah ada strategi lain yang lebih baik? Nih, silakan Bu Vera. Ya, seperti yang saya bilang, saat ini perusahaan startup kan banyak yang gulung tikar nih Pak, karena ada apa ya? Mungkin kesalahan prediksi kalau boleh saya bilang. Yang tadi saya bilang dianggapnya ini bakal gelombangnya naik terus, ternyata enggak gitu. Sebenarnya mereka juga nggak mau loh mem-PHK karyawan gitu. Apalagi karyawannya udah 3 tahun ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari tahun 2020 masih 2 tahun, kalau menurut peraturan pemerintah itu mereka masih belum 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 waktunya untuk memberikan apa? Maksudnya uang pesangonnya itu dikit banget lah. Karena uang jasanya nggak ada. Jadi ada 2 komponen. Jadi ngomong HR nih. Jadi ada 2 komponen, uang jasa dan uang ini ya. Nah, Oke. uang jasanya itu nggak perlu dikasih gitu. Jadi rendah. Makanya kenapa mereka lebih baik memilih untuk mem-PHK karena cost yang ditimbulkan itu kecil dibanding resikonya. Kalau misalnya diterusin dengan kapasitas orang banyak banget tapi profitnya dikit, mau bayar pakai apa gitu kan. Jadi kalau kalau ngomong jangka panjangnya, ya itu yang harus dilakukan sih. Karena nggak ada uang untuk membayar gitu ya. Istilahnya kayak gitu. Yang beli dikit, berarti kan pemasukannya dikit nih. Kalau orangnya banyak, kan nggak mungkin juga gitu. Ada yang nggak dibayar. Oke, ya, Kira-kira seperti itu. oke. Kita lanjut ya, Bu, ya. Ini biar, lebih cepat ya. Ini, pertanyaan dari Edita Carla Sentosa ya. "Selamat sore Bu Vera, perkenalkan nama saya Edita dari kelas bisnis 1M. Saya ingin bertanya dalam strategi implementation di perusahaan tempat Ibu bekerja, apakah ada perbedaan antara formula strategi yang diinginkan dengan saat di lapangan? Jadi apakah ada perencanaan pas diimplementasikan, apakah ada perubahan atau seperti apa gitu ya, Bu Vera?" Ya, Pak. Jadi kalau kalau strategi itu kan biasanya kita ngelihat ya kalau analisanya tajam itu bisa di lapangannya juga sama gitu ya. Oh, ternyata sama nih dengan yang kita rencanakan, yang kita assess dengan yang kita evaluate sama. Nah, itu kalau tajam banget gitu ya hasil analisanya. Tapi sebagian besar yang terjadi di lapangan tuh pasti ada yang beda gitu. Jadi harus bisa segera untuk ini sih, untuk apa namanya, untuk dirubah strateginya. Kayak yang tadi saya bilang, kalau di BTPN Syariah itu ada squad-squad itu, Pak. Jadi kalau misalnya ada perubahan, itu misalnya squad macan yang bagian ini, squad apa harimau bagian ini gitu ya. Itu langsung tuh kita terima di lapangan misalnya oh ternyata untuk platform ini nih yang ini nggak mampu nih nasabahnya secara lulusan SD gitu ya harus dirubah lebih sederhana. Nah itu nanti squad itu yang akan memperbaiki gitu. Oke. Mm-mm. Oke, ya. Oke, ini mungkin hampir sama ya tadi pertanyaan, tapi mungkin bisa menjawabnya mungkin lebih lebih. Jadi pertanyaannya adalah, eee, ini dari anonimus ya, bagaimana cara mempersiapkan perusahaan untuk future challenge? Itu bagaimana ya? Karena challenge yang belum ada mungkin belum bisa diprediksi. Dan contoh persiapan apa yang bisa dan paling mungkin dilakukan gitu kan. Ya, baik Pak. Jadi kalau ngelihat itu ya tadi misalnya teman-teman ingat yang tentang VUCA tadi ya.
Jadi apa sih yang harus kita persiapkan untuk menghadapi si VUCA itu? Kalau volatility itu berarti teman-teman harus cari partner yang punya kompetensi agile, ya, yang punya kompetensi kelincahan gitu kalau ngelihat tantangan, bukan yang mundur kalau ngelihat tantangan gitu. Itu pertama itu dulu. Pertama ya kitanya dulu harus agile, punya agility yang tinggi. Terus kalau ngadepin uncertainty berarti informasi harus cukup gitu. Jadi jangan berdasarkan gosip, rumor gitu ya. Karena ini ngomong strategi, berarti harus ngomong data, informasi, analisa yang cukup. Kemudian untuk complexity itu harus direstrukturisasi kompleksitinya itu. Jadikanlah sederhana gitu ya. Karena katanya si Albert Einstein, orang jenius itu adalah orang yang bisa menyederhanakan sesuatu yang kompleks, bukan sebaliknya. Jadi buatlah yang complexity itu bersama-sama dengan timnya teman-teman gitu ya misalnya ya, atau sendiri nggak apa-apa, mulai bisnis sendiri. Itu jadikan lebih terstruktur gitu, lebih mudah dipahami, lebih simpel. Nah kalau untuk ambiguity itu harus berani eksperimen sih gitu, karena kan nggak pasti. Nah taunya gimana? Ya eksperimen aja gitu. Coba, tapi dengan biaya rendah gitu ya. Kalau coba di awal. Seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Bu Vera, tapi dari anonymous juga ya. Tadi di critical task of strategic leadership, salah satunya adalah maintain strategic control. Bagaimana cara menjaga dan menetapkan strategic control tersebut sebagai seorang leader? Step-step apa saja yang dibutuhkan untuk applying strategic controlling tersebut? Oke. Kalau untuk kontrol, pertama yang perlu dilakukan adalah gampangnya itu ada rutin meeting gitu ya. Jadi kalau di perusahaan saya yang sekarang itu ada namanya CI meeting gitu. CI meeting ini untuk innovation creation ya, creation innovation. Nah itu rutin tuh meeting dan itu benar-benar detail banget gitu ya. Itu kontrolnya di situ. Ini apa yang belum, apa yang ini gitu. Nah itu sebulan sekali. Itu meeting besarannya ya sama BOD. Tapi kalau meeting kecilnya juga harus dilakukan gitu untuk selalu dikontrol. Yang kedua berarti itu harus masuk ke performance appraisal karyawan. Itu juga bagian kontrol. Misalnya si ini dalam perubahan ini perannya dia sebagai apa. Nah, key success result-nya apa nih? Harus ditulis jelas, harus memenuhi ini gitu. Kalau enggak ya komponen ini bisa gagal gitu kan. Kemudian dibuat SOP-nya, operation prosedurnya. Jadi harus ngikutin operation prosedur itu supaya bisa mencapai tujuan organisasi. Kira-kira seperti itu, Pak. Yang harus. Ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kita tinggal 4 ya pertanyaannya. Sebuah perusahaan lebih baik dijalankan dengan banyak strategi agar tidak ditebak kompetitor atau satu strategi yang dijalankan dengan rapi tapi akan mudah ditebak. Ya, baik. Kalau ini tergantung perusahaannya sebenarnya, Pak ya. Ya benar juga. Betul. Dan tergantung dia ada di mana gitu, Pak. Betul. Seperti itu. Jadi gitu, bukan berarti kalau SWOT analysis nggak bisa digabung sama 5 quarters juga enggak. Bisa kok digabung gitu kan. Malah mungkin semakin tajam. Oke, ini pertanyaan, kenapa dengan diversifikasi kita bisa grow? Mungkin bagian dari strategik juga ya. Iya, tadi ya diversifikasi ya. Oke, bentar. Ini saya lagi nyari supaya saya nggak salah. Diversifikasi. Oh, oke. Ini kan di sini tulisannya kan grow by acquiring or investing in new and different business area. Dia masuk ke growth strategy. Kenapa diversifikasi bisa grow? Syaratnya adalah harus paham juga tentang diversifikasinya itu kemana gitu. Makanya kan yang saya kasih contoh tadi kan Bluebird ya. Misalnya diversifikasinya dia itu related diversification. Jadi yang dari taksi, habis itu tetap ditransportasi gitu, tapi beda jenis. Misalnya ke Iron Bird gitu yang di pelabuhan-pelabuhan yang bawa kontainer. Itu sama gitu. Dan related diversification.
Kemudian contohnya lagi unrelated diversification, tapi masih ada hubungannya loh gitu. Misalnya hotel, hotel industrinya mah jauh banget dengan taksi misalnya. Tapi masih tetap dalam satu apa ya? Satu haluan gitu loh, Pak. Jadi hotelnya bisa harus pakai taksi ini kan. Jadi masih Ya. menguntungkan bisnis utamanya gitu. Jadi kalau diversifikasi itu grow, itu apa ya, harus dipikirkan bahwa kita juga menguasai diversifikasi itu gitu. Dan ada hubungannya supaya keep on the loop gitu. Kayak bikin ekosistem. Yes, yes, betul. Kayak City, Pak. Khairal Tanjung Corporation itu. Iya, CT ya, betul, betul. Nah, itu dia bentuk ekosistem tuh. Ada bank, ada retail, ya kan Pak? Iya. Itu duitnya muter di situ aja tuh. Seperti itu kira-kira. Oke, ya ini tinggal 2 pertanyaan lagi ya. Yang pertanyaan terakhir, 2 pertanyaan terakhir. Sore Bu, saya Sin William Gunawan dari kelas Finance 1B. Saya izin tanya Bu, tadi di strategic analysis sempat disebut ada satu produk service yang dianggap dog market. Nah, mungkin pertanyaan ini saya agak bingung kalimatnya, tapi mungkin mengapa produk service tersebut dibilang gagal Produk service yang mana nih? yang dianggap dog market? Oh, docs itu bukan berarti gagal loh ya. Dia itu dia tuh di poor position low growth strategy. Jadi Betul. produk tersebut itu kebetulan di apa market growth-nya itu rendah. Produknya itu apa market growth-nya rendah ya. Kemudian apa namanya market share-nya juga rendah. Dia ada di pasar itu gitu. Jadi dia masuk ke low growth industry atau produknya seperti itu. Contohnya misalnya kalau apa ya? Oke, mungkin kalau di Merck itu ya, waktu saya di Merck itu ada yang di Doc itu dia pakai ini. Jadi Merck itu ada produk untuk multiple sclerosis gitu ya. Jadi dia market growth-nya nggak banyak gitu. Yang kena multiple sclerosis itu rendah gitu. Dan market share-nya jadi nggak banyak juga karena nggak banyak yang beli kan. Nah, itu mau diapain gitu produk itu. Ya. Produk itu kan kalau misalnya dia di docs, itu dia harus di retrench kan. Retrenchment itu bisa dilikuidasi, ya kalau nggak menguntungkan ngapain dipertahankan? Itu likuidasi. Betul. Atau downsizing, di decrease size operation-nya. Ya udah masih ada kok, ini marketnya masih ada kok, dikit tapi ya udah orangnya yang dulu nanganin 5 jadi tinggal 3 aja deh. Itu misalnya. Karena pemasarannya juga itu-itu aja gitu. Atau misalnya di divestiture gitu. Ya udah kita nggak ngurusin multiple sclerosis lagi, kita ngurusin yang lain, ini kita kasih ke apa perusahaan farmasi Jerman lain, biasanya kayak gitu kan. Terus atau turnaround strategi, oke kita bikin marketnya tumbuh, caranya kita campaign besar-besaran tentang multiple sclerosis, gimana mengatasinya, ini gitu, kerja sama pemerintah, terus marketnya tumbuh. Tapi kalau yang sakit dikit mau diapain gitu kan? Ya, betul, betul. Ya, betul. Seperti itu Pak, kira-kira. Oke, ya ini pertanyaan. Ini ada lagi tambahan satu nih ya berarti ya. Bagaimana cara membedakan dan menentukan strategic implementation sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam real world context? Jadi mungkin gimana caranya ya kebutuhan, mungkin strategic Oke, implementasinya ya. iya Pak. Bagaimana tahu bahwa perusahaan kita itu butuh apa enggak Butuh gitu? atau tidak? Betul, betul, betul. Butuh atau enggak untuk melakukan strategic movement gitu ya Pak. Ya, Eh, kalau kalau menurut saya nih ya, everyday terutama untuk yang C level gitu ya, BOD level, kalau di bank itu VP and above level, itu harus selalu berpikir strategik gitu. Even marketnya udah comfort zone. Karena kita harus selalu antisipasi gitu apa yang akan terjadi. Seperti itu.
contohnya kayak ini aja deh, BTPN Syariah gitu. Meskipun BTPN Syariah itu pemimpin di marketnya ya, karena yang ngurusin ultramikro itu kan dikit banget. Tapi tetap kita tuh mikirin gimana supaya ini sustain gitu. Contohnya nih kita develop digitalisasi untuk ibu-ibu itu, kebayang nggak sih ibu-ibu itu pegang HP jangan ada gantian sama anaknya gitu ya. Jadi kita berpikir gimana itu platformnya itu gampang banget buat mereka. Terus kita ngerangkul mahasiswa nih, teman-teman kalau ada MBKM ya, yang 20 SKS itu wajib, itu teman-teman bisa ikut programnya BTPN Syariah untuk jadi fasilitator gitu. Jadi langsung terjun ke masyarakat. Karena kita sendiri nggak mampu, Pak. Orang yang kita urusin 6 juta orang gitu, kita ngerangkul mahasiswa. Kenapa kita rangkul mahasiswa? Karena fasilitator kita yang di lapangan itu rata-rata lulusan SMA. Kenapa lulusan SMA? Karena sebenarnya nggak banyak S1 yang mau kerjaan itulah, kalau boleh dibilangnya gitu. Karena mereka harus ke pelosok-pelosok desa, membina mereka. Tapi ini saringannya ketat ya Pak ya, dan sistem pendidikannya buat mereka juga oke gitu. Jadi ini anak-anak SMA yang pintar kalau boleh saya bilang. Seperti itu. Jadi meskipun perusahaan itu ada di udah di zona nyaman karena udah oke, tetap harus berpikir strategi ke depannya seperti apa. Karena market itu perubahannya tuh lumayan kencang gitu. Oke, ya, Ya, betul Pak. sekali. Iya. Ini pertanyaan terakhir, Bu Vera. Mungkin ini nggak ada hubungan strategic management ya, tapi mungkin saya akan tadi pertanyaannya ya. Jadi kan kalau ini Erik bertanya tentang perbedaan umum dari bank syariah dan konvensional gitu ya. Tapi saya mungkin arah bertanya, strategic manajemennya berbeda nggak sih dari bank syariah sama bank konvensional gitu ya? Oke. Baik. Kalau strategiknya sama, bedanya adalah kalau bank syariah itu mengenalnya, jadi akadnya yang kuat ya, akad itu perjanjiannya itu harus kuat karena lebih kepada bagi hasil. Nah, kalau bank konvensional itu kan dengan bunga. Bagi hasil itu kalau profit ditanggung bareng, rugi juga ditanggung bareng. Nah, kalau konvensional tuh lebih ke bunga ya, nggak ada yang ditanggung bareng, nggak ada. Jadi kalau gampangnya ya, kalau misalnya pinjaman di bank konvensional itu bunganya bisa flat cuma 3 tahun gitu ya, terus Ya. habis itu weng gitu ya. Ya, betul. Nah, kalau di bank syariah, kalau akadnya di awal udah jelas itu bisa bagi hasilnya sama gitu sampai selesai akad. Itu sih bedanya. Oke, ini mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Bu, masih dengan nih. Ini rencana BTPS mau merger nggak, Bu, dengan BSI ya rencananya? Oh, enggak Pak, karena BSI itu kan BUMN. Oh, BTPN Syariah kan swasta, jadi oh iya betul betul. iya dia di bawah SMBC. Nah, jadi kita kerjasama sama SMBC, Sumitomo Oke, itu, iya, Sumitomo oke. Bank. Oke, semua sudah terjawab ya. Mungkin saya kasih pertanyaan mungkin ke teman-teman FM, Pak Abel, Pak Nikolas, ada pertanyaan? Atau mau Monggo. menambahkan jawaban saya, Pak? Ya, silakan Pak Abel atau Pak Nikolas. Baik, dari saya Pak Teddy. Ya. Terima kasih Bu Vera untuk pemaparannya. Sangat menarik dan jelas dengan isu-isu terkini Bu ya. Yang ingin saya tanyakan ini, mungkin juga mewakili perasaan mahasiswa ini ya, berkaitan dengan roadmap karir mereka nantinya atau strategi mereka memulai bisnis saat jadi mahasiswa, saat ini menjadi mahasiswa atau nanti setelah lulus. Itu tips and trick dari Ibu bagaimana tuh untuk menyusun roadmap karir ataupun memulai bisnis yang sesuai dengan passion mereka seperti itu. Ya, Pak. Ini saya ngomong sebagai HRD ya Pak ya berarti. Baik, yang pertama mereka harus tahu passionnya apa gitu ya Pak ya.
kemana. Tapi gini, kalau misalnya dapat pekerjaan yang nggak sesuai passion-nya, asal halal, ya udah lakuin aja dulu gitu. Jangan milih-milih dulu, gitu. Rasain dulu kerja itu kayak gimana gitu ya. Yang kalau bisa ngasih orang tua gitu. Kalau sekarang masih dikasih orang tua kan, gimana rasanya ngasih uang ke orang tua. Yang penting halal loh ya, lakuin aja gitu. Terus kalau misalnya nanti karirnya mau sebagai karyawan, ya pertama sih CV-nya harus dibikin menarik ya Pak, karena kan saingannya banyak banget. Terus kemudian ikut les-les lah, banyak banget tuh kursus-kursus sekarang, luar biasa loh, zamannya adik-adik kita ini luar biasa Pak dibanding kita kan Pak. Mereka tuh lebih jago, teman-teman tuh lebih jago karena lebih cepat cari ilmu di internet, jagat maya kalau saya bilang. Dulu zaman saya nggak ada itu, harus ke perpustakaan, harus ngelihat katalog ya. Sekarang kursus bisa belajar di mana aja ya. Kalau nganggur dengerin YouTube gitu. Jadi pada saat interview teman-teman udah kelihatan keren lah gitu. Karena ilmunya udah banyak. Dan kursus itu ditulis di CV bagus banget, apalagi yang certified. Gitu. Nah, untuk yang mau berbisnis nih Pak, itu masalah mindset nih. Jadi harus banyak-banyak baca buku tentang bisnis dan harus berani mulai sih kalau bisnis. Ini ngomong sama saya sendiri juga, Pak. Gitu Pak, apakah cukup menjawab Pak Abel? Cukup jelas. Ya, terus harus belajar interview ya Pak. Wah, ini satu lagi yang penting. Mungkin nanti kapan-kapan lah kalau ada sesi mau tuh saya ngajarin teman-teman interview. Ya, ya, Kasih. ya. Oke. Terima kasih Pak Abel. Pak Nikolas, ada pertanyaan Pak? Dari saya cukup Pak. Tadi sudah Oke. sangat jelas apa yang diinfokan oleh Bu Oke, sip. Vera. Pak. Oke. Ya. Terima kasih Pak Nikolas. Oke, jadi kita tutup ya pertemuan hari ini ya. Terima kasih atas waktunya Bu Vera, atas insight-nya ya. Insight tentang strategic management. Jadi hari ini mahasiswa angkatan semester 1 nih Bu ya, baru masuk perkuliahan, karena kan sebelumnya angkatan online mereka ya waktu SMA ya. Jadi ini benar-benar kuliah, biarpun kuliah guest lecture-nya masih online gitu ya, tapi perkuliahan biasanya sudah offline gitu. Nah, semoga mereka ini mendapatkan insight ya tentang bagaimana pengaplikasian teori dan prakteknya ya. Dengan Bu Vera tadi memaparkan dari teori dan contoh-contohnya, saya kira sudah sangat cukup sekali ya. Terima kasih banyak Bu Vera atas waktunya. Nah, mungkin sebelum saya tutup ya, saya akan mengingatkan lagi kepada teman-teman mahasiswa. Yang pertama adalah tolong dicek di LMS-nya masing-masing ya. Nanti kalian akan membuat tugas reflection paper ya, yang kedua, untuk GL yang kedua. Rubriknya bersama seperti reflection paper yang pertama, yang sebelum Anda pernah lakukan di GL gitu ya. Tolong Anda membuat refleksi tentang hari ini, tentang guest lecture yang Anda hadiri hari ini. Kemudian tolong bisa mungkin seorisinal mungkin ya, Anda dengan bahasa Anda sendiri menulis gitu ya apa yang Anda dapatkan hari ini. Jangan melakukan copy paste ya dengan teman-temannya. Ini bisa kalau online kan begitu paling gampang ya. Tolong Anda melakukan orisinalitas. Dan saya ingatkan lagi, nanti dikumpulkan di tanggal 19 Desember hari Senin jam 23.59. Jadi Anda punya waktu tuh di LMS-nya masing-masing ya. Kemudian akan kami informasikan lagi terkait sesi berikutnya ya. Jadi sesi berikutnya itu ada sesi 15 dan sesi 16. Sesi 15 itu adalah final project dari company observation ya. Jadi ada final presentasi di sesi 15 dan sesi 16. Sesi 16 itu pada saat jadwal UAS, dengan sesi 15 itu masing-masing FM ya. Jadi masing-masing FM yang nanti memberikan jadwalnya. Mungkin ada yang lebih dahulu gitu seperti saya di minggu ini, ada yang mungkin minggu depan gitu ya.
Ada juga yang mungkin digabung di sesi 16. Jadi itu saya sebagai koordinator tuh menyerahkan ke masing-masing FM. Jadi teman-teman mahasiswa kalau misalnya lihat, duh kok FM yang satu lagi kok tanggal segini-segini, itu kami serahkan karena itu dari kesesuaian jadwal dari masing-masing FM ya. Oke, terima kasih semuanya guys. Tolong ya, jangan lupa nanti please cek lagi apa namanya, LMS Anda. Kalau Anda ada masalah dengan LMS, silakan email FM-nya masing-masing ya. Kalau misalnya ada masalah, tolong silakan email masing-masing FM ya. Ini saya lihat ada yang raise hand, tolong kalau ada masalah Anda silakan email ke FM-nya masing-masing ya. Oke, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih Bu Vera atas waktunya. Terima kasih Pak Abel, Pak Nikolas atas waktunya udah hadir di GL hari ini. Silakan boleh leave ruangan, dan teman-teman mahasiswa juga boleh silakan untuk leave dari ruangan Zoom ini. Oke, salam sehat selalu. Makasih Bu Makasih ya, Vera ya. Pak. Terima kasih Bu Vera.